Hai semua, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini, nonton sampai habis ya. Sebelumnya mohon maaf karena pencahayaannya mungkin kurang bagus karena aku nggak pakai ring light, itu nggak pakai lighting lampu-lampu yang kayak biasanya gitu. Aku hanya bermodalkan balon lampu di kamar aku buat menerangin video ini. Teman-teman, di video aku kali ini aku akan membahas beberapa lagu rohani Kristen yang sempat atau pernah kayak dipertanyakan sama orang-orang makna dari lagunya, mungkin dari kata-katanya, kalimatnya yang mungkin memiliki penafsiran tersendiri untuk beberapa orang. Dan saat ini kita akan bahas bersama itu lagu-lagu apa saja kayak itu. Yang pertama ada lagu Hati Sebagai Hamba. Mungkin kalian semua udah tahu lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nah, apakah yang menjadi persoalan di lagu ini dari beberapa orang? Di lirik yang aku nyanyiin tadi di bagian pertama itu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oke, jadi kayak dia nggak bawa apa-apa saat dia datang ke dunia. Kemudian lanjutannya, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tadi di awal udah dibilang bahwa aku gak bawa apa-apa saat aku datang ke dunia, dan aku tinggalkan semua saat aku kembali ke surga. Kayak apa yang kamu tinggalin? Orang kamu gak bawa apa-apa gitu kan. Jadi kalau orang yang kayak denger gitu aja ya bisa mengartikan seperti itu. Katanya kamu gak membawa apa-apa ke dunia, kemudian langsung aja kamu tinggalin semua itu pada akhirnya saat kamu kembali ke surga. Padahal kamu udah bilang kamu gak bawa apa-apa kan. Ya gitu guys. Tapi mungkin maksud dari lagu ini adalah kamu emang gak bawa apa-apa saat datang ke dunia, tapi semasa kamu hidup di dunia, kamu kan udah memperoleh berbagai macam hal duniawi gitu kan. Entah itu harta kekayaan dan lain sebagainya. Nah, saat kamu kembali ke surga nanti, kamu gak akan bawa itu semua. Mungkin gitu. Tapi karena mungkin untuk memperindah atau mungkin mempersingkat lagunya, mungkin kayak disimpulin aja kayak gitu, kayak diberi kesimpulan aja. Jadi kayak nggak dijelasin ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan di dunia ku dapat semua. Kayak nggak digituin. Jadi kayak intinya aja, kamu datang ke dunia nggak bawa apa-apa gitu. Dunia kamu udah tahu, kamu udah memperoleh segala macam yang kamu butuhkan. Nah, saat kamu kembali ke surga, kamu nggak akan bawa itu lagi. Mungkin gitu guys. Tapi kalau kalian punya pemahaman sendiri, coba tulis di kolom komentar. Lagu yang kedua adalah Mengampuni. Ini kalau nggak salah ini Maria Sandi ya. Yang gini lagunya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oke, yang jadi sedikit perbincangan dari beberapa orang dari lirik lagu ini adalah di bagian refrainnya ya, yang aku nyanyiin tadi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Lanjutannya, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bagus kan lagunya, enak. Dimanakah letak problem itu? Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa yang mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Teman-teman, mungkin kita udah tahu doa Bapa kami ya. Ada di doa itu yang kayak bilang bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kayak bagaimana kita minta pengampunan sama Tuhan, kayak Bapa ampuni aku sebagaimana aku mengampuni sesama aku gitu loh. Jadi kamu akan diampuni selayaknya bagaimana kamu mengampuni sesamamu gitu. Jadi kamu harus melepaskan pengampunan dulu sama orang lain, baru kamu kayak minta sama Tuhan kayak mengampuni dosamu. Jadi kalau di lirik lagu ini kan, ampuni aku Tuhan sebab aku gak bisa mengampuni dia. Jadi kalau itu ya kita bisa menafsirkannya gini. Jadi kayak yang egois gitu loh. Kamu minta Bapa mengampuni kamu,
tapi kamu nggak bisa lepaskan pengampunan untuk orang lain gitu kan. Coba nyanyi ya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampuni bila kami tuh nggak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kamu minta Bapa mengampuni kamu, tapi kamu sendiri nggak bisa mengampuni orang lain, gitu kan? Nah, ini yang menjadi persoalan ya menurut beberapa orang. Tetapi mungkin juga maksud dari lagu ini adalah, ya memang kamu minta ampun sama Tuhan karena kamu belum bisa mengampuni orang lain. Ya, kenapa? Ada di kelanjutan liriknya, seperti hati Bapa yang mengampuni mengasihi tiada pamrih. Yang mungkin kamu mengaku bahwa hatimu itu nggak sesempurna Bapa. Ya, hati kamu itu nggak seperti Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi tiada pamrih. Karena kamu manusia, kamu masih punya keterbatasan gitu loh. Mungkin kayak gitu, tapi kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut, lagu yang ketiga adalah Doa Mengubah Segala Sesuatu. Tahu nggak? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Nah, kalau di lagu ini tuh yang menjadi perbincangan itu adalah di orang benarnya, doa orang benar gitu guys. Nah, yang dipertanyakan adalah yang benar itu adalah orangnya atau doanya. Jadi, oh doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Yang benar itu adalah doanya atau orangnya gitu loh. Jadi ada temen aku pernah mengartikan bahwa dia bilang bahwa dia bukanlah orang yang benar karena dia masih sering melakukan hal-hal yang gak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Dia masih sering melakukan dosa, and then semua orang pasti sering melakukan dosa, dan dia menyebut dirinya adalah orang yang belum benar. Jadi dia gak mau menyanyikan lagu ini karena ya liriknya kayak gitu, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Jadi menurut dia bahwa karena dia orang yang belum benar, 100% belum benar gitu karena masih sering melakukan dosa, jadi apakah doanya itu nggak punya kuasa gitu? Apakah doanya itu tidak memungkinkan untuk didengarkan oleh Tuhan? Padahal ini juga bisa diartikan bahwa bukan orangnya yang benar gitu, tapi doamu yang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa. Jadi doa orang benar gitu. Ini kalau mengartikan ini bisa susah ya teman-teman, jadi kayak ganda gitu pengertiannya. Jadi orang-orang bisa mengartikan dari dua sudut pandang ini. Tapi kalau dari aku pribadi, aku mau mengartikan ini bahwa bukan doa orangnya yang benar, karena semua orang di dunia ini tuh nggak ada yang 100% benar, karena pasti semua pernah melakukan kesalahan gitu ya, salah dikit gitu. Semua orang pernah melakukan itu. Jadi bukan doa orang yang benar gitu yang punya kuasa, tapi doa orang siapapun kamu. Tapi kalau doamu kayak benar terarah untuk Tuhan, bagaimana kamu berdoa memang benar-benar dengan tulus, dengan baik, dengan benar, nah itu yang bakal didengar oleh Tuhan. Karena kan Tuhan tuh ngelihat hati gitu kan. Jadi kalau kamu berdoa dengan tulus, sekalipun kamu orang berdosa dan kamu berdoa dengan ketulusan hati, memohon pengampunan daripada Tuhan, maka percayalah itu akan dijamah oleh Tuhan. Jadi buat kalian yang mengartikan lagu ini bahwa orang-orang benar aja yang boleh berdoa karena hanya doa mereka yang bisa didengar gitu, yang punya kuasa dan lain sebagainya, salah guys. Karena doamu lah yang benar. Menurut kalian gimana guys? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Oke, next, lagu Terima Kasih Tuhan. Nah, lagu ini tuh kayak sering kita nyanyiin di ibadah-ibadah ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, ini kita udah tahu bersama ya artinya, bahwa kayak terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, gitu kan yang kita pahami. Tetapi ada juga yang memahami bahwa liriknya itu agak keliru. Yang lebih tepat adalah terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Jadi mereka memahami bahwa kalau yang pakai lirik yang biasanya kita nyanyikan, sebab hari ini Tuhan adakan, masa Tuhan yang mengadakan syukur bagimu, syukur bagi dirinya sendiri apa gimana gitu kan. Jadi
dipahamilah bahwa yang lebih tepat adalah sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Tetapi guys, so ini kayak kembali ke pemahaman kalian masing-masing lah, kayak bahasa Indonesia kalian gitu. Gimana kalian mengerti, mau memahami tentang lagu ini. Karena once again yang terpenting kan hati kita mau memuji Tuhan. Selagi liriknya nggak salah-salah, nggak keliru-keliru banget. Yang kalau mau pakai yang kedua ataupun yang pertama itu artinya juga sama-sama benar. Jadi kalau yang pertama yang sering kita nyanyiin, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Jadi Tuhan mengadakan anugerah gitu dalam hidup aku. Syukur bagimu, syukur bagi Tuhan. Kalau yang kedua, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Jadi kan ya, up to you guys. Next selanjutnya adalah lagu Karena Kita. Lagunya kayak gini guys, mungkin anak-anak sering nyanyiin lagu ini di Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Oke, Natal kan, jadi waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah, seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Masuk bagian refrainnya. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hina diselamatkan dari hukuman kekal. Sekilas kita dengar itu kayak nggak ada masalah sih ya. Jadi kayak lagunya mungkin menceritakan kisah tentang Yesus. Yang pertama kayak kita merindukan Natal, kan itu hadiah yang indah karena seorang bayi Yesus telah lahir yang membawa keselamatan untuk kita. Nah, akhirnya waktu berlalu kita pun tahu anugerah Tuhan sampai pada saatnya ia disalibkan, ia menderita demi kita. Nggak salah kan artinya. Yang menjadi persoalan adalah lagu ini dibawakan saat Natal atau saat Paskah gitu loh. Tapi kita kayak nggak perlu ribet-ribet banget gitu ya mempersoalkan sesuatu yang seharusnya nggak harus menjadi persoalan lebih. Ya udah, kamu nyanyiin di Natal bisa, di Paskah juga bisa gitu kan. Menurut kalian gimana guys? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Next, lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Oh ya, jadi yang bagian refrainnya inilah kalau nggak salah ya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Lagu ini ada di Mazmur 133. Kita baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke jubahnya dan ke leher jubahnya. Nah jadi guys, ini seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, kemudian meleleh ke janggut, lalu dan ke leher jubahnya. Jadi minyak yang ini kalau diartikan gitu kan, jadi kayak minyak di kepala Harun, meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya gitu kan. Nah di lirik lagu ini seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Kalian bisa ngertiin gak sih? Jadi kayak seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut, oke, dan jubahnya turun guys. Jadi maksudnya jubah Harun turun, jadi Harun telanjang. Nggak tahu guys, jadi gitu kan. Jadi kalau orang dengar lagu ini mungkin bisa langsung berpikir seperti itu. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Padahal kan dalam maksud lagu ini di Mazmur 133, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kayak meleleh ke jubahnya kan, minyak itu dari kepalanya ke janggut ke jubahnya. Tapi kalau dalam lirik lagu ini, minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun gitu. Jadi kalau nggak tahu, mungkin kalian yang hebat bahasa Indonesia di luar sana bisa memberikan pendapat kalian. Apakah mungkin saya yang kurang dan beberapa orang yang membicarakan tentang lagu ini yang kurang memahami maksudnya, yang kurang cerdas dalam bahasa Indonesia? Kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar bahwa
Mungkin maksudnya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin seperti ini, atau mungkin dalam seni mungkin memperindah lagu atau mempersimpel sebuah kalimat, jadi kayak diubah-ubah menjadi suatu lagu yang bagus, yang indah, yang cocok gitu dinyanyikan, atau gimana pun aku nggak tahu, tapi ini yang aku pahami gitu loh. Maafkan ya kebodohanku ini. Oke, next lagu Bila Roh Ada. Lagunya kayak gini. Bila roh ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ini di Samuel 6, 2 Samuel 6. Kita cari ya guys. Aku udah tandai ini guys. 2 Samuel 6 ayatnya yang Oke. 2 Samuel 6 guys, ini yang tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kita bisa lihat di beberapa ayat. Kalau di ayat 14 dibilang di sana bahwa dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan ya. Jadi Daud menari benar ya guys. Kemudian juga kalau kalian baca di sini, kalian akan menemukan bahwa Daud menari itu di hadapan banyak orang, di hadapan para budak-budak perempuan dalam keadaan telanjang karena dia melepaskan jubah ya, melepaskan pakaiannya pada saat itu, dan itu dilihat oleh Michal binti Saul, dan Michal ini mempersoalkan tentang hal itu, kenapa Daud menari dengan mempermalukan dirinya dalam keadaan telanjang di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan para perempuan-perempuan gitu ya. Nah tentu kita semua juga akan berpikir seperti apa yang difikirkan oleh si Michal ini, bahwa kenapa si Daud menari dalam keadaan telanjang. Tetapi ini dikatakan Daud bahwa dia melakukan semua ini kan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang akan dia lakukan, sekalipun dia mempermalukan dirinya sendiri, bahkan mungkin kalau ada hal lain yang akan merendahkan dirinya demi mempermuliakan Tuhan, itu akan dia lakukan. Nah lagu ini kayak ada teman aku yang dia sempat nggak mau menyanyikan, karena termasuk aku juga, aku pernah nggak mau menyanyikan lagu ini karena yaitu dalam artiannya bahwa Daud menari, bukan menari seperti Daud menari. Nah Daud menari pada saat itu physically dalam keadaan telanjang, dan siapa sih yang mau menari dalam keadaan telanjang guys? Tetapi ini kita bisa mengambil hal positifnya adalah dia menari itu ketika roh bekerja dalam dirinya. Jadi ia menari memang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dia menari untuk Tuhan. Jadi bukan persoalan telanjangnya, bukan persoalan physically bagaimana kamu saat itu, tapi hatimu yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mempermuliakan Tuhan dengan menari gitu loh. Jadi ketika menyanyi lagu ini ya, kamu mau menari untuk Tuhan, kamu menari seperti Daud, ya kamu melakukan itu untuk Tuhan, ya. Bukan persoalan kamu harus buka bajumu, kamu harus telanjang menari di depan banyak orang. Kalau laki-laki di depan perempuan, perempuan di depan para lelaki dengan menari telanjang dalam keadaan sadar dan lain sebagainya, nggak gitu konsepnya, gengs. Jadi kayak kamu kalau mau melakukan sesuatu itu ya kamu minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan biar Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu. Jadi ketika kamu mungkin pelayanan anak-anak yang suka rebana, banners gitu kan, kamu menari, apakah kamu mau menunjukkan skillmu, apakah kamu hanya mau menunjukkan kehebatanmu, atau benar-benar kamu mau melakukan semua itu untuk Tuhan. Nah ketika kamu mau melakukan semua itu untuk Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam dirimu, dan kamu akan melakukan semuanya itu tanpa memperdulikan dirimu, tanpa memperdulikan apa yang ada padamu, tapi kamu mau memperlakukan semuanya itu untuk Tuhan gitu loh guys, maksudnya. Jadi kalau mau menyanyikan sebuah lagu, kita harus berusaha untuk benar-benar mengartikannya dengan baik dan benar. Tapi mungkin kalian punya pemahaman sendiri, tulis di kolom komentar. Lagu yang terakhir adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan, lagu Kristen sejuta umat ya ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah ini sempat jadi juga perbincangan adalah di bagian lirik yang Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat, karena bila saatnya nanti aku udah gak berdaya, hidup aku tuh udah jadi berkat. Nah jadi persoalannya adalah kamu sekalipun kamu tidak berdaya, kamu masih bisa kok menjadi berkat gitu loh.
ini emang benar-benar aku dengar dari beberapa orang yang mengartikan itu gitu loh. Jadi kayak yang seharusnya liriknya, bila saatnya nanti aku sudah tiada, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi ketika kamu udah tiada, jadi perbuatan-perbuatan baikmu di dunia itu udah kayak jadi berkat bagi banyak orang. Jadi hal-hal baik yang kamu tinggalkan bagi mereka gitu. Tapi sebenarnya ini lirik ini itu kalau menurut aku ya nggak ada salahnya juga, karena kalau kamu udah nggak berdaya ya emang kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ibarat tidak berdaya, kamu udah di tempat tidur, udah nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu cuma bisa diem aja. Mungkin orang yang berkunjung mendoakan kamu, tetapi pengalaman hidupmu, kisah hidupmu yang baik itu memotivasi banyak orang, itu menginspirasi banyak orang, dan itu jadi berkat bagi banyak orang gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh guys. Oke teman-teman, gitu dulu konten kita kali ini. Kalau kalian punya masukan, punya pemahaman lain juga dari beberapa lagu yang sudah kita bahas, atau mungkin juga ada lagu-lagu rohani yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga buat kita semua, kita kalau memuji Tuhan itu kadang kita dengar lagu, oh nadanya bagus, nadanya enak gitu, ya udah nyanyi aja tanpa kita memahami dulu bahwa apakah lagu ini punya makna teologi yang baik, apakah lagu ini punya makna teologi yang jelas gitu. Karena untuk mempersembahkan Tuhan itu nggak hanya sekedar suaramu bagus, nggak hanya sekedar lagunya indah dan lain sebagainya, tapi apakah lirik demi lirik itu punya makna yang baik, yang memang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan juga 8 lagu yang kita bahas hari ini, bukan aku bilang bahwa nggak punya landasan teologi dan lain sebagainya, nggak bagus, dan beberapa juga sering aku nyanyiin di ibadah, kita nyanyiin, tapi kembali ke hati kita masing-masing bagaimana kita mau mempermuliakan Tuhan. Oke guys, sampai jumpa, shalom.